teman-teman semuanya, welcome back to my channel, Esteliana di sini. Jadi di video kali ini gue mau cerita tentang alasan kenapa gue mau resign dari Starbucks setelah bekerja kurang lebih 2 tahun lebih 3 bulan. Jadi disclaimer dulu bahwa video ini itu hanya opini pribadi gue dan tidak ada niatan untuk menjelekkan pihak manapun. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Jadi yang pertama itu karena gue udah semester 8 ngerjain skripsi. Sebenarnya gue lagi pengen ini aja sih, supaya lebih fokus ngerjain skripsi, karena gue udah selesai sempro dan bentar lagi udah harus penelitian dan itu pasti membutuhkan banyak waktu. Jadi gue memutuskan untuk resign dari Starbucks. Yang kedua itu karena sebenarnya karena gue udah ngerasa nyaman kan sama Starbucks gimana, karena gue udah ngerasa nyaman, gue harus keluar dari comfort zone gue. Jadi gue harus mencari tempat baru lagi untuk supaya gue bisa lebih berkembang lagi, karena comfort zone itu hanya membuat kita ya di situ-situ aja kan. Jadi gue mungkin setelah skripsi nanti gue mau cari kerjaan lain, mungkin kerjaan yang formal seperti di kantoran, atau mungkin jadi pegawai negeri sipil, atau mungkin gue mau keluar negeri dulu untuk belajar bahasa dan sebagainya. Itu sih masih pertimbangan gue lagi, masih gue pikir-pikirin lagi. Jadi gue memutuskan untuk keluar aja dari zona nyaman gue dan memulai untuk hidup baru. Kemudian sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya kalian pernah kerja dimanapun, pasti kalian ngerasa banyak aja sih kan teman-teman kalian yang membawa positive vibes, misalnya bikin kalian ketawa, atau misalnya teman-teman yang suka ngajakin kalian ngomongin orang lain, atau mungkin teman-teman yang atau atasan yang mungkin kurang enak menurut kalian. Itu pasti ada aja kan. Kalau untuk teman-teman aku di lingkungan Starbucks itu sih sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Jadi tergantung kitanya juga sih sebenarnya gimana nanggepinnya, gimana cara kita supaya nggak tercampur sama negatifnya tapi bisa ngambil positifnya. Misalnya yang positifnya itu adalah teman aku yang solid. Misalnya solidnya itu gimana ceritanya tuh, kayak tuh kita lagi susah nih, lagi capek bareng-bareng, terus kayak udah capek bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang kayak langsung gue capek nih, gue udah waktunya pulang nih, gue harus langsung pulang guys. Jadi kayak tetap kayak bantu-bantuin gitu. Jadi itu yang buat kita itu makin solid, ada rasa solidaritasnya, dan itu membuat hubungan antar manusia itu jadi lebih ada gitu istilahnya, nggak egois. Dan itu sifat solid itu adalah sifat yang baik sih menurut aku. Jadi itu poin plus dari yang bisa aku tangkap. Terus misalnya teman aku juga suka bercanda yang bikin kita ketawa ya, walaupun ada kadang bercandanya yang bercanda kasar gitu atau gimana, tapi bikin kita ketawa. Jadinya misalnya kita tadinya lagi ada masalah keluarga atau masalah pikiran tentang pendidikan gitu, tiba-tiba karena kita ketawa karena bercanda teman kita, jadinya kita happy gitu, jadinya bisa berpikir jernih lagi. Itu sih poin penting, poin positif kedua dari punya teman-teman. Terus bisa sharing, misalnya dia punya knowledge yang kita nggak tahu gitu, misalnya tentang fotografi. Temen aku ada yang bisa fotografi, gimana cara bikin video transisinya, jadi aku tahu gitu. Terus ada juga yang cerita tentang pengalaman dia kerja sebelumnya atau gimana, jadi ada aja sharingan yang bisa kita ambil sebelumnya gitu. Terus kalau untuk negatifnya yang mungkin kayak gitu, misalnya suka ngomongin teman, ngomongin orang lain, ya sebenarnya itu hal yang biasa sih teman-teman, karena semakin kita dewasa, semakin kita tahu tentang kehidupan di dunia, ya dunia itu begini gitu. Kadang misalnya anak-anak zaman dulu kan ya kayak nggak ada kepikiran kayak gitu tentang gimana aslinya dunia yang sudah gila, kalau katanya Kak Hiro Tada sudah gila. Jadi
ada aja gitu, misalnya ngomongin orang lain tapi sebenarnya kita juga diomongin, ada aja sebenarnya kalau kayak gitu. Cuma ya lebih baik daripada ngomongin orang lain, yang mendingan ngomong langsung gitu di depan orangnya gitu ya. Tapi itulah manusia ya, manusia ada aja yang sifat negatif, ada juga sifat positifnya. Terus misalnya ada juga lah yang atasan yang bukan pertama-tama ini disclaimer dulu, aku tidak berniat untuk menjatuhkan pihak manapun, ini cuma pendapat opini pribadi aku, dan aku menceritakan semua yang ada di opini aku. Disclaimer sebelumnya teman-teman. Nah terus misalnya ada atasan yang kayak bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi nggak tahu gimana yang dia alamin sama pekerjanya gitu. Misalnya ini kenapa kayak gini, nggak sesuai sama ini ya, padahal emang aslinya itu ya kita udah usaha gitu, misalnya udah usaha yang kita bisa berikan gitu ya, tapi namanya juga berjualan gitu, ada kadang dapet, kadang ada yang enggak, walaupun kita udah sama-sama nih konsistensi nawarinnya, tapi karena ya namanya jualan kan ada naik turun gitu ya teman-teman, nggak bisa selalu jualan selalu cuan selalu dapat terus tuh nggak bisa. Karena apa? Karena ya bisa aja orangnya nggak mau. Kalau orang yang nggak mau kan nggak mungkin kita paksa kan. Kalau misalnya jualan ya kita nawarinnya harus baik kan gitu. Tapi ada aja yang kayak misalnya orangnya nggak mau gitu, lu harus dapet ini segini baru lu harus dapet target segini gitu. Sedangkan emang realitanya itu ya kita udah tawarin terus tapi orang nggak mau gitu. Kalau orang nggak mau kan masa kita mau paksa, beli gak lu, beli gak mungkin gitu. Karena aku paham sih sebenarnya, sebelumnya aku juga paham kenapa atasan itu menuntut untuk supaya bisa mencapai target ya, karena beliau ini juga dituntut oleh atasan lebih tingginya lagi, dan namanya juga suatu perusahaan gitu kan, ada jenjangnya itu bertingkat. Nah tapi yang aku harapin itu mungkin bisa lebih mengerti gitu sama pekerjanya, terus bisa ngomongnya itu lebih baik, lebih enak didengar, lebih luas gitu, lebih bisa memberikan positive vibes, walaupun mengkritik tapi memberikan sisi positifnya juga, supaya kita, sebagai orang lain itu supaya tidak nggak down jadinya, nggak kesel. Kalau misalnya orang misalnya kayak gini nih, cuma sampai segini doang, dia udah berusaha sebenarnya seharian, tapi emang karena ya orang nggak mau gitu, masa dipaksa gitu kan. Cari solusinya, kasih tahu solusinya apa gitu, supaya bisa ya jadi jalan tengah gitu untuk kedua belah pihak. Sebenarnya kalau secara garis besar itu sih yang pertama aku mau keluar dari comfort zone aku, kedua aku lagi skripsi, itu dua alasan utama aku. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. See you on my next video. Dah.